Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Ya, pada hari ini ada sebuah berita yang cukup menggembirakan ya, lantaran satu buku yang disusun oleh Gus Rumel itu telah disebar di masyarakat secara umum dan bisa diakses di internet ya. Ada satu hal yang tentu hal ini merupakan sebuah hal yang membahagiakan. Namun di sisi lain hal tersebut juga membuat kecewa. Kenapa? Lantaran 2 bulan yang lalu tentu kita mengingat bahwasanya Kiai Haji Madudin itu melontarkan 12 pertanyaan yang ditujukan kepada Robitoh Alawiyah dan juga kepada Gus Rumel, dengan 12 pertanyaan itu, di mana dari 12 pertanyaan itu harus dijawab yang kemudian untuk dilanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu diskusi dengan ruangan tertutup. Dan sedikit kita mengingat-ingat, dan saya mengingatkan bahwa surat yang dikirim oleh Kiai Haji Madudin itu yang berisi 12 pertanyaan, mungkin saya bacakan secara simpel ya. Kata Kiai Haji Madudin dalam suratnya kepada Robitoh Alawiyah dan juga Gus Rumel, poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasab klan Ba'alawi. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah wafat 383, tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Said Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad 4-9 Hijriah. Namun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. 4. Tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi II, Ali Khalil Qasam, Muhammad Sahih Mirbat, Ali Walidul Faqih, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghuyur, Ali Sahibud Darab, Muhammad Maulad Dawilah, Abdurrahman Abu Bakar As-Sakron, dan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali Abu Bakar As-Sakron akhir abad ke-9 Hijriah. Kemudian Muhammad, yang kelima, Muhammad bin Ali Khalil Qasam, Sahih Mirbat, tidak bergelar Sahih Mirbat karena yang bergelar Sahih Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi, yang demikian itu sebagaimana dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalil Qasam, yaitu kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Al-Athir 630. 6. Tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalil Qasam Sahih Mirbat wafat 556 yang menyebut keberadaannya di Mirbat, tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. 7. Tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khalil Qasam mendapat ijazah dari Imam Al-Qalai di Mirbat. Tidak ada kitab sezaman yang ke-8, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam sebagai keturunan Rasulullah dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada kitab sezaman 5-8 yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Tidak ada kitab sezaman yang 10 abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Kitab-kitab yang hari ini, 11 ya, kitab-kitab hari ini yang menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad 9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan klan Ba'alawi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Ba'alawi, keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail. Karena keturunan Nabi Muhammad terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogrup J1. Tentu itu adalah poin-poin yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad saat itu, yaitu pada tanggal 3 November 2023 ya, 2 bulan yang lalu kurang lebih. Nah, hanya saja ketika kita menelaah bukunya Gus Rumel itu, yang tentu di sini ada beberapa pembahasan ya, ada beberapa pembahasan yang nanti pada kesempatan yang lainnya akan kita ulas, khususnya mengenai Ubaidillah sebagai tokoh historis. Dan dalam kesempatan kali ini Kiai Haji Madudin telah menuliskan sebuah artikel yang dimuat di nahdlatul ulum.com
dan saya lihat belum dimuat di dalam website RMI NU Banten ya. Maka langsung saja menjawab sang pembela Ba'alawi. Ini tulisan Kiai Haji Mat yang terbaru. Gus Rumel Abbas sebagai pembela Ba'alawi selanjutnya disebut pembela. Telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis. Buku itu berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alawi. Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa. Orang Banten jika menyebut Jawa maksudnya bukan Banten, DKI dan Jabar. Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan DIY atau Jatim. Karena itu penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai ke kantor kelurahan Pondok Pesantren NU Cempaka Kresek, Tangerang, Banten. Rupanya, selain versi cetak, Gus Rumel pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang kiai di Jatim. Dalam kendaraan, penulis mencoba membuka versi PDF itu, dan agaknya buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan. Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologetik tentang gugatan teori kitab sezaman, yang dari situ penulis pesimis apakah buku Gus Rumel ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alawi. Nah, tentu ketika kita telaah ya bukunya Gus Rumel, di awal-awalnya dengan judul ya, tentunya dengan judul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alawi yang memuat 53 halaman kompilasi sanggahan. Dalam mukaddimahnya ya, di situ Gus Rumel menyitir sebuah kaidah fikih yang di antara kaidahnya itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, kemudian yang kedua al-aslu bara'atu dhimmah. Ya. Al-aslu, kita lebih fokus kepada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya ialah tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Jadi kalau pembahasan kita mengenai kaidah fikih, al-aslu baqa'u makana ala makana, jadi hukum asal yang digunakan, yang diambil oleh para ulama-ulama fikih itu adalah baqa'u makana ala makana, tetapnya kondisi yang sebelumnya sesuai dengan keadaan semula. Artinya begini, keadaan semula dari nasab Ba'alawi itu apakah statusnya sebagai duriyah Rasul ataukah bukan duriyah Rasul? Oke, kemungkinan pertama, kalau kita mengambil status nasab Ba'alawi sebagai duriyah Rasul, dari kapan? Dan ternyata ketika kita telah dan teliti, ternyata memang klaim penyambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang beliau itu wafat pada tahun 895 Hijriah. Kemudian kalau kita tarik pada masa sebelumnya, seperti kesaksian dari Al-Makrizi yang bertemu dengan Abu Buraik ketika di Mekah, kemudian mewawancarai Abu Buraik tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di Hadramut. Ternyata Abu Buraik ini menceritakan tentang dua tokoh Ba'alawi yang diantaranya adalah Ibrahim bin Muhammad Abdurrahman As-Segaf dan juga Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Dan di sana memang disebutkan dengan gelar Al-Alawi, ya, min qabilatin yuqalu laha Ba'alawi, kemudian min Arabi Hadramut. Dan nanti pada kesempatan lain dan di bagian akhir dari bukunya Gus Rumel ini, Gus Rumel tetap bersikukuh bahwa dalam redaksinya Al-Makrizi itu menggunakan redaksi min gharbi Hadramut, ya, dari barat Hadramut. Bersikukuh dengan pandangan yang itu, meskipun sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa itu bukan min gharbi Hadramut, karena memang Hadramut itu posisinya bukan di barat, kota Tarim itu posisinya bukan ada di barat Hadramut, tetapi justru di timur Hadramut, sehingga dari sisi letak geografis saja itu sudah tidak tepat ketika kita menggunakan redaksi gharbi Hadramut. Karena yang memang lebih tepatnya itu adalah min Arabi Hadramut, bukan min gharbi Hadramut. Ya, dan nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang pada intinya, al-aslu baqa'u makana ala makana, ketika kita tarik sebelum tahun 895 Hijriah, yaitu kepada tahun 840 atau 839 Hijriah, di sana justru terdapat pengakuan dari, terdapat keterangan
hasil wawancaranya Al-Makrizi kepada Abu Buraik itu justru menceritakan bahwa Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Rasul. Mereka hanyalah orang Arab biasa yang ada di Hadramut. Nah, sehingga hukum asal yang mana ketika kita gunakan al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal tentu kepada kondisi yang paling semula. Karena memang katakanlah syura dan istifadah yang ada pada nasabah Alawi itu sebagai dzurriyyah Rasulullah itu terjadi setelah tahun-tahun itu. Artinya di akhir-akhir dari abad 9 Hijriah. Karena di awal-awal abad 9 Hijriah itu tidak memiliki syura dan istifadah sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam pengaplikasian atau penggunaan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu ya. Sehingga ini harus difahami bahwa kaidah tersebut jika diaplikasikan kepada nasabah Alawi itu justru menjadi bumerang itu sendiri pada nasabah Alawi. Oke, itu untuk mungkin itu adalah catatan saya yang pertama untuk Gus Rumel ya. Dan nanti akan dilanjutkan pada sesi-sesi yang berikutnya. Kita kembali pada tulisannya Ki Haji Madudin. Tulisan yang penulis tulis di atas kendaraan merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis layak ditanggapi pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu. Ketika abad ke-6 Hijriah telah terverifikasi pembatalan nasabah Alawi baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah. Pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 Hijriah tersebut, kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu. Juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10. Menganulir pengakuan ketersambungan nasabah Alawi di abad ke-9 Hijriah. Cara baca penulis dengan melompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 Hijriah itu. Karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disyaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para pemuja taklid yang berbasis husnudzon saja. Anak-anak generasi Z, kita yang kehidupannya telah berbasis teknologi AI, Artificial Intelligence, akan menertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnudzon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati. Atau ketika kita melihat kertas putih lalu menyuruhnya husnudzon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah, ya, kaidah-kaidah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban. Dan tentu ketika kita berargumentasi mengenai kitab sezaman itu sudah cukup sering juga kita membahas itu, yang pada intinya adalah karena ilmu nasab ini sangat erat kaitannya dengan ilmu sejarah, dan untuk memverifikasi sebuah nasab tentu kita harus menelaah dan juga mengkomparasikan amudun nasab atau silsilah atau masing-masing nama dalam silsilah nasab itu dengan masanya. Artinya apakah orang atau tokoh atau nama yang ada dalam silsilah itu terkonfirmasi atau tidak secara sejarah, ya, dikonfirmasi oleh sejarah atau tidak. Ya, misalnya seperti Muhammad Shahih Mirbad, ternyata ketika kita telaah dan teliti di mana di abad ke-6 Hijriah itu memang ternyata tidak terkonfirmasi sebagai sebagai seorang ulama besar. Nah, bahkan sosok dari Muhammad Shahih Mirbad itu belum terbukti secara historis. Karena kemarin yang sudah kita jelaskan ya, dengan mengutip pernyataan dari Alexander Knish, bahwa untuk 3 tokoh, Hakim Kodam, kemudian Muhammad Shahih Mirbad, kemudian Ahmad bin Isa al-Muhajir itu terindikasi fiktif. Karena apa? Karena ketika kita telaah di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi atau para pendukung Ba'alawi yang terlalu mengunggul-unggulkan nasab, ya, kemudian membanggakan diri dengan amjadus salaf, ya, dengan keagungan-keagungan yang dimiliki oleh para leluhur-leluhurnya, yang kemudian hal itu diwariskan kepada generasi-generasi penerus, itu tentu menjadi sebuah tanda tanya besar yang tujuannya adalah untuk mengagungkan, mengunggulkan posisi dirinya di kalangan masyarakat agar menjadi seorang pemimpin dalam hal keagamaan atau dalam hal kemasyarakatan. Tentu itu sudah kita jelaskan dalam konten yang sebelumnya. Mari kita lanjut. Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip, penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuatnya benteng pertahanan abad ke-6 Hijriah yang membatalkan nasabah Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemah dari sebuah naskah yang ia temukan. Naskah ini milik Abil Khair Muhammad bin Ali bin Al-Mawazini.
Didapatkan secara qiraat pada tahun 665 Hijriah di Masjidil Haram dari Al-Faqih Al-Abid Umar bin Qasim bin Said bin Ali Al-Zafari. Nah, tentu ketika kita melihat kewafatan atau naskah ini ya, naskah dari siapa ini, Abil Khair Muhammad bin Ali Al-Mawazini, maka itu masuknya adalah pada abad ke-7 Hijriah. Ya, yang kemudian Al-Mawazini mendapatkan riwayat tersebut dari Umar bin Umar Abul Qasim bin Sa'duddin Muhammad namanya, bin Ali Al-Zafari yang pada tahun 667 Hijriah. Ini adalah abad atau tulisan pada abad ke-7 Hijriah atau bahkan lebih mungkin ya, mungkin lebih. Ketika kita telaah siapa Abul Khair Muhammad bin Ali Al-Mawazini ini wafatnya tahun berapa, dan ini tentu perlu penelusuran yang lebih mendalam. Oke, kita lanjut. Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebut nama Faqih Muqaddam dengan judul Kitabul Arba'in Al-Musnad lil Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali Al-Alawi, dikeluarkan oleh Umar Al-Abid bin Sa'duddin bin Ali Al-Zafari yang wafat pada tahun 667. Di halaman kedua, kata pembela, ia menemukan narasi yang menyebut Faqih Muqaddam beserta silsilah nasabnya sampai Ahmad bin Isa. Lalu, apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proporsi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 Hijriah. Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6, tahun 597 Hijriah. Itu tahun rampung ditulisnya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu. Siapapun hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya. Tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titik mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini, bukan tahun berita yang dituliskan. Logika awam saja akan paham jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini. Nah, dalam tanda kutip, ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta. Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi. Dalam tanda kutip ya. Tulisan ini, walau berangkat tahun 1445 Masehi, tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi, bukan tahun 1445 Masehi. Karena memang baru ditulis hari ini. Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu, atau apakah benar anaknya, Pangeran Cakrabuana, menulis kalimat itu yang demikian itu, hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dikonfirmasi kebenarannya. Apalagi di catatan kaki pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan. Ya rungkat. Bagaimana sebuah perdapatan titi mangsa sejarah didalilkan oleh sebuah manuskrip bodong. Nah, ketika Gus Rumel itu menampilkan foto dari manuskrip, maka di situ kita akan bisa menilai apakah manuskrip itu benar atau tidak. Kemudian juga dari sisi penulisannya, kemudian dari sisi tinta yang digunakan untuk menulis manuskrip itu, dan juga tahun penulisan, dan juga para perawinya, ya. Itu jika ditampilkan oleh Gus Rumel, tentu kita akan bisa bersama-sama untuk melihat, menyaksikan, dan memahami serta menyimpulkan, menelaah, yang kemudian kita akan bisa menilai apakah benar kitab atau manuskrip tersebut ditulis pada abad ke-7 Hijriah. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, dari 53 halaman buku tersebut nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela untuk menyambungkan paksa nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun tertolak karena seperti sanad hadis yang telah terbukti palsu itu, nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama, yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Alawi. Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya. Tentu penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan muat atau ditulis pada tanggal 6 Januari 2024. Nah, itu adalah tulisan ya. Tulisan pertama untuk menyanggah buku dari Gus Rumel Abbas dalam kompilasi sanggahan ya, yang ditulis oleh Gus Rumel Abbas. Ya, yang intinya adalah buku ini tidak fokus untuk menjawab 12 poin pertanyaan yang dilemparkan oleh Kiai Haji Imaduddin kepada Rabitatul Alawiyah dan juga Gus Rumel ya. Dan tentu tulisan ini akan dilanjutkan kembali
atau sanggahannya Ki Haji Madudin itu akan ditambahkan lagi sesuai dengan kemuskilan atau kerancuan dalam bukunya Gus Rumel menakar kesahihan pembatalan Ba'alawi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.